Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yen Fitriani dengan NIM 12140700134. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pengelolaan keuangan haji dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Baik, untuk yang pertama yaitu ada dana operasional haji. Nah, secara garis besar, dana bisa disebut sebagai uang yang digunakan untuk suatu keperluan. Namun, dana haji itu merupakan setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisien penyelenggaraan ibadah haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam. Sedangkan dana operasional haji itu merupakan sejumlah anggaran dana yang akan digunakan untuk biaya operasional kegiatan penyelenggaraan ibadah haji, seperti biaya operasional hotel, akomodasi, dan lain sebagainya. Nah, secara garis besar, pengelolaan keuangan haji itu dikelola oleh BPKH atau sering disebut dengan Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, BPKH ini merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji berasaskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. BPKH ini sudah mulai beroperasi pada tahun 2017 pasca Kementerian Agama mengelolanya. Dibentuknya BPKH ini guna mengoptimalkan dalam pengelolaan dana haji. Hal ini bisa dilihat bahwa jumlah jemaah Indonesia yang mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji itu semakin bertambah dan meningkat. Nah, hal ini mengakibatkan jumlah masa tunggu jemaah haji itu semakin banyak, serta berpengaruh juga pada penumpukan akumulasi dana haji yang ditingkatkan dari nilai manfaatnya, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan haji yang berkualitas, kemudian juga untuk pengelolaan keuangan haji yang lebih efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel. Itu membutuhkan payung hukum yang kuat, maka dibentuklah BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Anggaran operasional yang merupakan dana BPIH atau biaya penyelenggaraan ibadah haji ini umumnya bersumber dari komponen dana haji direct cost dan indirect cost yang akan digunakan untuk biaya operasional meliputi penerbangan, akomodasi, living cost, konsumsi, angkutan darat, kemudian operasional perbekalan, pembinaan, penyuluhan, pelatihan, sewa pemeliharaan, serta beban lainnya. Nah, direct cost merupakan komponen biaya operasional haji yang bersumber dari BPIH yang dibayarkan jemaah haji ke rekening BPKH melalui BPS BPIH, yaitu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Sedangkan indirect cost merupakan komponen biaya operasional haji yang bersumber dari nilai manfaat pengembangan setoran awal BPIH. Namun, komponen sumber dananya ini tidak hanya berasal dari jemaah haji saja atau disebut direct cost, di mana pada umumnya ini digunakan untuk biaya penerbangan, sebagian akomodasi di Makkah, kemudian living cost. Akan tetapi, dana operasional ini juga bersumber dari subsidi hasil nilai manfaat investasi dana haji yang dikelola oleh BPKH. Pada umumnya, semua keuangan haji itu berada dalam pengelolaan oleh BPKH. Namun, untuk besaran anggaran biaya operasional itu akan dirancang atau dikelola oleh Direktorat Pengelolaan Keuangan Haji di Ditjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Kemudian nanti besaran anggaran ini akan diserahkan pada BPKH untuk mencairkan seluruh besaran anggaran tersebut. Ini akan digunakan untuk biaya
biaya operasional kegiatan penyelenggaraan ibadah haji, dimulai di Indonesia hingga operasional di Arab Saudi nanti. Nah, setiap tahunnya besaran anggaran operasional itu berbeda-beda. Ini juga dapat dilihat karena faktor kenaikan harga dan juga nilai mata uang yang naik. Seperti pada tahun 2011, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh mendapatkan anggaran dari BPKH sebesar 171.484.030.000 rupiah. Kemudian tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2012, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh itu mendapatkan anggaran sebesar 249.014.570.000 rupiah. Nah, dari hal tersebut itu maka dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan besaran anggaran operasional ibadah haji yang dikarenakan kenaikan jumlah besaran anggarannya tersebut. Kemudian sistem pengelolaan keuangan haji. Nah, sebelum kita membahas sistem pengelolaan keuangan haji, kita sudah mengetahui bahwa saat ini keuangan haji itu sudah dikelola oleh BPKH sepenuhnya. Hanya saja Kementerian Agama untuk saat ini hanya mengelola keuangan operasional haji yang meliputi perencanaan anggaran serta pelaksanaan anggaran operasional haji, yang dimana sumber dananya ini bersumber dari BPKH. Sebelum penyelenggaraan ibadah haji tiba, Ditjen PAHU menyusun beberapa besaran perencanaan, besaran anggaran operasional ibadah haji, serta pelaksanaan dalam besaran anggaran tersebut untuk kegiatan operasional haji berlangsung. Nah, seperti pada tahun 2020, pengelolaan dana haji oleh Ditjen PHU itu sudah dilaksanakan, meliputi merencanakan besaran anggaran hingga pelaksanaan anggaran operasional haji tersebut. Perlu diketahui bahwa sumber dana haji yang digunakan oleh Ditjen PHU untuk kegiatan pelaksanaan haji itu bersumber dari dana jemaah haji serta dana nilai manfaat, yang dimana dana ini merupakan dana jemaah haji yang dioptimalisasikan oleh BPKH dan menghasilkan dana nilai manfaat. Nah, pada perputaran pengelolaan dana jemaah haji inilah Ditjen PHU dapat melaksanakan kegiatan haji dengan anggaran sebesar sekian dari setiap tahun yang berbeda. Perputaran dana haji bersumber dari dana jemaah yang disetorkan, baik setoran awal maupun setoran pelunasan, yang dimana dari pengelolaan dana ini akan menghasilkan dana nilai manfaat yang berupa anggaran BPIH, yaitu biaya penyelenggaraan ibadah haji. Nah, pengelolaan dana ibadah haji atau keuangan haji itu semua berada pada kewenangan BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji setelah Kementerian Agama atau Kemenag mengelolanya. Nah, pengelolaan dana jemaah haji ini dimulai dari dana jemaah yang dibayarkan baik setoran awal maupun setoran pelunasan, kemudian dikelola oleh BPKH, lalu menghasilkan dana nilai manfaat yang akan digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji di Ditjen PHU Kemenag Republik Indonesia. Pengelolaan keuangan haji oleh BPKH ini dimulai dari setoran jemaah haji yang masuk dengan diawali jemaah haji membuka rekening tabungan jemaah haji di BPS BPIH atau disebut dengan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sebesar 25 juta rupiah untuk sekarang ini. Kemudian dana tersebut akan ditransfer ke rekening BPKH atau ke Kas Haji BPKH. Kas Haji sendiri merupakan rekening BPKH pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah yang digunakan untuk menampung dana haji. Setelah
uang dana haji sudah masuk ke kas haji, BPKH akan mengelola dana tersebut menjadi dana nilai manfaat yang akan digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji di Ditjen PHU dalam bentuk instrumen penempatan dan instrumen investasi, di mana instrumen penempatan ini dilakukan dalam bentuk produk perbankan syariah seperti giro, deposito berjangka, dan tabungan sebesar 50% dari total penempatan dan investasi keuangan haji. 50% ini selama 3 tahun sejak BPKH terbentuk. Dan setelah 3 tahun BPKH terbentuk, penempatan pada produk perbankan syariah ini sebesar 30%. Nah, untuk instrumen investasi ini dalam bentuk sukuk, emas, infrastruktur, dan lain sebagainya, sebesar sisa dari penempatan produk perbankan syariah tersebut sebesar 70%. Kemudian dari pengelolaan dana jemaah haji dalam bentuk instrumen penempatan dan investasi oleh BPKH ini akan menghasilkan nilai manfaat atau disebut dengan dana nilai manfaat. Nah, dana nilai manfaat ini yang akan ditransfer ke rekening Ditjen PHU untuk digunakan selama pra dan pasca pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji oleh Ditjen PHU atas usulan besaran biaya anggaran operasional ibadah haji oleh Ditjen PHU ke BPKH. Kemudian Ditjen PHU akan menggunakan dana tersebut untuk penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri dan di Arab Saudi nantinya, dengan membagikan besaran anggaran ke semua satuan kerja berdasarkan besaran anggaran yang diajukan oleh satuan kerja ke Ditjen PHU. Dan untuk proses pembayaran BPIH oleh BPKH ke rekening Ditjen PHU itu melalui beberapa proses, dimulai dari Kemenag mengajukan persetujuan pengeluaran BPIH ke DPR, lalu DPR menyetujui besaran pengeluaran BPIH, kemudian Kemenag mengajukan penetapan besaran pengeluaran BPIH melalui Kepres. Nah, lalu Kemenag mengajukan permohonan pembayaran BPIHA, kemudian ke BPKH, diproses oleh bidang keuangan. Nah, setelah mendapatkan persetujuan kepala dan anggota badan pengelola, BPKH melakukan transfer dana BPIH dalam 10 hari kerja ke Kemenag. Kemudian, setelah dana BPIH sudah ditransfer ke rekening Ditjen PHU, Kementerian Agama Republik Indonesia, nah, kemudian Kemenag ini akan mengelola anggaran tersebut dengan membagikan besaran anggaran ke semua satuan kerja yang sudah mengajukan pencairan anggaran dana ke Ditjen PHU. Pada tahun 2020, Ditjen PHU dalam mengelola anggaran tersebut sudah menyiapkan dan merencanakan besaran anggaran dana operasional yang dibutuhkan oleh Ditjen PHU pada BPKH. Kemudian pada tahun itu BPKH sudah mentransfer sejumlah dana anggaran BPIH sesuai kebutuhan yang sudah tercantum di atas kertas putih, dan anggaran yang sudah dicairkan tersebut sudah digunakan oleh Ditjen PHU pada tahun tersebut. Mungkin cukup sekian pembahasan materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.